I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Latar belakang, analisis teori permintaan dan penawaran, dan dalam analisis mengenai kelakuan konsumen telah diterangkan interaksi di antara penjual dan pembeli di dalam menentukan jenis barang dan jumlah barang yang perlu diproduksikan. Persaingan pasar bebas yang membuat produsen-produsen kecil semakin dilema untuk menghadapi dengan modal yang pas-pasan, kadang membuat takut merugi untuk mereka yang ingin memulai bisnisnya. Masalah yang kami akan bahas yaitu 1. Apa pengertian pasar bebas? 2. Apa saja ciri-ciri dan fungsi pasar bebas? 3. Sebutkan kelebihan dan kekurangan pasar bebas. 4. Jelaskan tujuan pasar bebas. 5. Bagaimana pola kegiatan perekonomian pasar bebas? 6. Apa dampak pasar bebas? 7. Apa bentuk campur tangan pemerintah? 8. Mengapa pemerintah ikut campur dalam perekonomian? 9. Jelaskan kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Pasar bebas adalah perdagangan luar negeri antar beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah negara masing-masing. 2. Ciri-ciri dan fungsi pasar bebas. Ciri-ciri pasar bebas. 1. Kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. 2. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. 3. Adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 4. Campur tangan dari pemerintah terbatas. Fungsi pasar bebas. 1. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi khususnya impor dan ekspor. 2. Sebagai akses untuk mendapatkan informasi terkait harga dan jumlah permintaan barang guna menjaga barang untuk tetap stabil. 3. Bagi perusahaan besar bebas dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan dari bisnis yang tengah dijalankan serta berkesempatan untuk mempelajari keahlian yang lebih modern. 4. Pasar bebas dan perdagangan bebas juga berfungsi untuk meningkatkan penggunaan atau konsumsi barang serta meningkatkan efisiensi produksi barang tersebut. 3. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Kelebihan. 1. Semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. 2. Masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. 3. Persaingan antar produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. 4. Kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Kekurangan. 1. Terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para pengusaha yang memiliki ekonomi kuat. 2. Terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. 3. Kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah. 4. Perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Ilfahmi. 4. Tujuan pasar bebas. Pasar bebas memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Meningkatkan perekonomian negara. 3. Memperluas pasar. 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 5. Pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Dalam analisis ekonomi yang diliputi pada masa ini, sistem ekonomi seperti yang diterangkan oleh Adam Smith dinamakan ekonomi pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang invisible hand. Interaksi di antara penjual dan pembeli di pasar barang dan produksi akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan caranya produksi nasional tersebut akan dihasilkan. 6. Dampak pasar bebas. Adapun beberapa dampak positif. 1. Kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan disetarakan dengan efisien. 2. Pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. 3. Pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. 4. Dengan adanya perdagangan bebas yang akan dilakukan oleh satu negara. 5. Selain itu, terjalin suatu hubungan internasional yang semakin terbuka antara negara. 6. Dapat pula meningkatkan reputasi negara ketika suatu negara dapat berprestasi menciptakan produksi yang bermanfaat dan diminati oleh konsumen internasional. 7. Kemudian devisa kuat jika ekspor lebih besar dari impor. Adapun beberapa dampak negatif.
1. Apabila dalam sistem pasar bebas, pemerintah secara sempurna lepas tangan, kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. 2. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian. 3. Sistem mekanisme pasar bebas akan memunculkan kekuatan monopoli yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak kecuali pihak yang melakukan monopoli. 4. Dalam menyediakan beberapa jenis barang secara bersamaan, mekanisme pasar tidak dapat melakukan secara efisien. Sekian dan terima kasih. Baik, saya atas nama Siti Rahma, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Nur Fahmi. Bagian 7, bentuk campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam hal ekonomi yaitu yang pertama, membuat dan melaksanakan peraturan atau undang-undang. Yang kedua, menentukan aturan permainan. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang lebih bebas. Yang keempat, secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi atau membuat perusahaan. Yang kelima, melakukan kegiatan fisikal dan moneter. Bagian 8, mengapa pemerintah ikut campur dalam perekonomian? Jadi, intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar, seperti kelakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta. Contohnya, pencemaran lingkungan. Bagian 9, kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA, dan sebagainya. Indonesia merupakan pasar bebas walaupun tidak hanya menyeluruh. Kebijakan perdagangan bebas dapat diartikan perdagangan antar negara dapat dilakukan dan memungkinkan arus komoditas dapat keluar dan masuk suatu negara dan kawasan tanpa adanya hambatan peranan pemerintah. Terbukti menjadi semakin penting karena mekanisme pasar tidak hanya menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah pasar bebas atau globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara yang ikut dalam perdagangan bebas dan mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Mungkin itu saja pemaparan materi dan hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.